Cantika Ramdhani. Di sini aku mau ngebahas tentang situasi yang lagi marak terjadi di dunia maupun di Indonesia dengan sudut pandang fisika. Nah, aku mau ngebahas kenapa sih sinyal itu bisa hilang-hilangan. Nah, jadi aku mau ngebahas secara fisika kenapa sinyal bisa hilang-hilangan. Nah, semuanya itu bakal kita kupas secara tajam dari sudut pandang fisika mulai sekarang. Oke, di sini aku mau ngebahas tentang situasi yang sedang marak terjadi. Jadi kan sekarang ini dunia ini lagi dilanda dengan pandemi ya, termasuk Indonesia juga. Semua kegiatan, semua bidang dialihkan menjadi daring atau online. Nah, semua itu dikerjakan harus dari rumah. Dan hal yang paling penting dalam kegiatan yang model seperti ini itu adalah sinyal, kekuatan sinyal. Tapi sayangnya sinyal itu sering hilang-hilangan, dan di sini aku mau kupas secara tuntas kenapa sinyal itu bisa hilang-hilangan dari sudut pandang fisika. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kenapa sinyal itu bisa hilang-hilangan, kita harus tahu dulu sinyal ponsel yang kita tangkap itu merupakan jenis sinyal apa, sinyal dari gelombang apa. Nah, sinyal ponsel yang kita tangkap itu merupakan bagian dari jenis sinyal dari jenis gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, lalu sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, jenis sinyal gelombang yang kita tangkap ini merupakan jenis gelombang radio. Gelombang radio ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 Hz. Jadi, gelombang ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Nah, biasanya gelombang radio ini digunakan untuk sinyal-sinyal gelombang televisi, gelombang radio, gelombang satelit, dan juga termasuk gelombang untuk ponsel kita. Tapi masih banyak yang lainnya. Nah, karakteristik dari gelombang radio ini sendiri itu adalah tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi, gelombang radio ini bisa merambat dalam ruang hampa sehingga bisa digunakan pada satelit di ruang angkasa. Nah, yang kedua yaitu gelombang radio ini dapat melakukan polarisasi karena gelombang radio ini termasuk ke dalam jenis gelombang transversal. Kemudian gelombang radio ini memiliki kecepatan cahaya. Lalu arah rambat gelombang radio tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, gelombang radio juga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Nah, lalu sinyal ponsel yang kita dapat ini datangnya dari mana ya? Sinyal ponsel yang kita dapat ini datangnya dari BTS atau Base Transceiver Station, atau bahasa Indonesianya adalah stasiun pemancar. Nah, stasiun pemancar ini memiliki tugas yaitu mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon genggam, dan lain sebagainya. Pokoknya semua perangkat yang membutuhkan sinyal untuk mengoperasikannya. Nah, jenis gelombang sinyal gelombang radio yang kita tangkap melalui ponsel ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi yang tinggi, yaitu lebih dari 3 GHz, sehingga termasuk dalam jenis gelombang radio super high frekuensi, jadi memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Nah, sekarang kita bahas tentang apa aja sih yang mempengaruhi sinyal. Jadi, yang pertama, sinyal itu dipengaruhi oleh banyaknya user. Jadi, misal kita ada di satu wilayah, terus di situ banyak sekali pengguna yang menggunakan satu provider yang sama, yang bahkan mungkin juga menggunakan
perangkat yang sama gitu. Nah, maka kalau misalnya hal itu terjadi, kekuatan sinyal yang kita terima itu akan melemah. Kenapa? Karena sinyal yang dipancarkan oleh BTS itu akan terbagi secara merata ke ponsel atau perangkat masing-masing pengguna, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu jarak pengguna dengan BTS. Jadi, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa gelombang radio yang kita terima dari ponsel ini gelombang radio yang diterima oleh ponsel itu merupakan jenis gelombang super high frekuensi atau dengan frekuensi yang tinggi. Nah, hal ini juga mempengaruhi terhadap propagasi. Nah, propagasi itu apa sih? Propagasi itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh pemancar untuk terhubung dengan penerima. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh BTS atau Base Transceiver Station dengan ponsel kita. Nah, propagasi itu sendiri itu ada 3. Jadi ada propagasi gelombang bumi dan tanah atau ground wave. Nah, pada propagasi ground wave ini itu mengandalkan tekstur tanah, dan propagasi ini memiliki kemampuan merambat dengan jarak yang cukup jauh. Nah, propagasi ini dialami oleh gelombang yang memiliki frekuensi kurang dari 2 MHz. Jadi, ponsel kita tidak termasuk gelombang yang diterima oleh ponsel kita tidak termasuk dalam propagasi ground wave ini. Selanjutnya, ada propagasi gelombang angkasa atau langit atau sky wave. Nah, pada propagasi ini, sinyal gelombang yang dipancarkan oleh pemancar dipantulkan oleh lapisan terionisasi pada atmosfer atau lapisan ionosfer. Nah, gelombang ini itu dapat dialami oleh gelombang yang memiliki frekuensi 2 MHz sampai 30 MHz. Jadi, gelombang radio yang diterima oleh ponsel kita bukan termasuk dalam propagasi angkasa ini, tapi yang selanjutnya propagasi segaris pandang atau line of sight. Jadi pada propagasi ini sinyal gelombang itu dipancarkan melalui pemancar dipengaruhi oleh lengkung bumi. Jenis gelombang ini mengalami propagasi yang memiliki frekuensi lebih dari 30 MHz. Jadi, gelombang yang diterima oleh ponsel kita itu mengalami propagasi ini atau propagasi line of sight atau segaris pandang. Nah, jadi misal gini, kalau misalnya kita berada dalam wilayah yang tidak segaris dengan sinyal yang dipancarkan oleh BTS, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan sinyal yang baik, seperti itu. Jadi pada propagasi ini sinyal itu memancar secara lurus, segaris, namanya juga segaris pandang ya. Jadi segaris, jadi kita kalau misalnya kita ingin mendapatkan sinyal yang bagus, maka kita harus berada segaris dengan sinyal yang dipancarkan oleh BTS, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah cuaca. Nah, ini sangat penting ya, karena hal ini sangat mempengaruhi sekali dengan kegiatan kita sehari-hari. Kadang kalau misalkan kita lagi belajar, lagi bekerja, sinyal tiba-tiba hilang seperti itu, ini kan sangat menyesalkan ya. Jadi kita harus tahu kenapa sih kok cuaca bisa mempengaruhi sinyal, kekuatan sinyal. Jadi gini, ketika air hujan turun ke bumi, itu akan memungkinkan terjadinya tabrakan atau air itu akan menumbuk jalur lintasan dari gelombang sinyal tersebut, sehingga ketika setelah air hujan itu menabrak jalur lintasan gelombang, maka gelombang itu akan terpencar sehingga sinyalnya akan berbalik arah atau tidak akan sampai pada ponsel kita. Tapi bukan hanya pada saat hujan saja, ketika
cuaca cerah tapi memiliki kelembaban yang tinggi, hal ini juga akan mengganggu kekuatan sinyal kita karena dengan adanya uap air yang cukup banyak, maka memungkinkan terjadinya pemantulan yang diakibatkan oleh uap air tersebut. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa gelombang radio ini memiliki karakteristik dapat dipantulkan, dibiaskan, mengalami interferensi dan mengalami difraksi, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu letak geografis. Jadi ini penjelasannya sama seperti propagasi ya. Seperti tadi jarak pengguna dengan BTS. Jadi ini memang dipengaruhi oleh propagasi juga. Jadi letak geografis ini memang mempengaruhi sinyal yang kita terima. Kalau misalnya kita tidak berada segaris dengan sinyal yang dipancarkan oleh BTS, maka sinyal yang kita terima tidak akan bagus, tidak akan baik, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berada di posisi yang lebih rendah daripada sinyal yang dipancarkan oleh BTS, maka kita tidak akan mendapatkan sinyal yang baik. Oke, aku mau ngebahas tentang propagasi line of sight atau segaris pandang. Jadi posisinya gini. Jadi di sini kita ganti warna dulu jadi warna merah. Biar gampang dilihat ya. Jadi ini itu adalah BTS. Kita atur ketebalannya dulu bentar. Oke, jadi ini adalah BTS dan ini adalah pengguna. Nah, jadi sinyal itu dipancarkan dari BTS menuju ke pengguna. Karena ini mengandalkan lengkung bumi seperti ini. Jadi, sinyal BTS misal dipancarkan lewat bagian atas BTS seperti ini. Seperti garis-garis putus-putus seperti ini. Nah, tetapi ketika kita ada di posisi ini di rumah kita di tingkat 2, misal kita ada di sini. Misal kita ada di sini. Nah, maka sinyal yang kita dapat itu tidak akan sebaik ketika kita ada di sebelah sini. Seperti itu. Jadi itulah kenapa posisi atau letak geografis kita itu berpengaruh dengan kekuatan sinyal yang kita dapat. Seperti itu. Lalu kenapa sih kalau misalnya kita ada di dalam rumah atau kita ada di sekitar pohon yang tinggi, sinyalnya juga akan buruk, seperti itu? Karena gini, seperti yang tadi saya sudah bilang, karakteristik gelombang radio itu dapat dipantulkan, dibiaskan, mengalami interferensi, dan mengalami difraksi. Nah, jadi gelombang radio ini ketika bertemu dengan benda padat akan mengalami pemantulan. Jadi kalau misalnya kita berada di dalam rumah, maka gelombang radio itu akan terpantul oleh dinding tembok rumah kita, seperti itu. Nah, kalau hal ini juga terjadi pada pohon-pohon. Jika kita berada di sekitar pohon-pohon yang tinggi, maka gelombang radio juga akan mengalami pemantulan, seperti itu, sehingga tidak akan sampai pada ponsel kita. Nah, seperti itu sudah saya jelaskan kenapa sinyal bisa hilang-hilangan secara fisika. Jadi tadi ada banyaknya user, kemudian jarak pengguna dengan BTS, kemudian cuaca, dan kemudian letak geografis. Hal ini bergantung pada jenis gelombang sinyal yang diterima, sedangkan gelombang sinyal yang kita terima itu adalah gelombang radio. Jadi semua orang yang menggunakan sinyal internet itu akan mengalami hal yang sama, karena ini juga dipengaruhi oleh propagasi dan frekuensi yang dipancarkan oleh BTS, seperti itu. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang kenapa sih kok sinyal bisa hilang-hilangan, silahkan komen di bawah, dan
Jangan lupa like video ini. Kalau misalnya kalian ingin tahu updatean tentang updatean dari channel YouTube ini, silahkan subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih semua.